Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat melaksanakan tugas yang diberikan dari PKG PJOK untuk dipresentasikan ke komunitas belajar genetik. Jadi berikut ini saya akan bertanya tentang fermentasi. Jadi sebelum saya mulai materi ini atau mempresentasikan hasil tugas saya mau berdoa dulu untuk agar apa yang kita dapat hari ini bisa lebih bermanfaat bagi diri saya untuk mengembangkan apa yang saya sampaikan ke depan. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi berikut ini hasil dari proyek kerja kami, yaitu permainan kasti. Yaitu yang pertama, kasti adalah permainan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di Indonesia. Permainan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga memiliki manfaat penting bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak. Kemudian yang berikut, latar belakang mengenalkan permainan kasti. Yang pertama, melestarikan budaya. Permainan kasti adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Kemudian yang kedua, manfaat kesehatan permainan kasti membantu meningkatkan kebugaran fisik anak melalui aktivitas berlari, melempar, dan menangkap bola. Kemudian yang ketiga, mengembangkan karakter kasti. Kasti mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan kepemimpinan yang penting bagi perkembangan karakter anak. Kemudian yang berikut, capaian dan langkah-langkah. Pengenalan aturan. Peserta mempelajari aturan dasar permainan kasti, cara melempar, menangkap, dan mematikan lawan. Kemudian pertandingan. Peserta terlibat dalam pertandingan kasti untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dan merasakan keseruan permainan. Jadi di sini di pertandingan ini semua peserta didik, semua yang terlibat di sini semua peserta didik, mau wasit atau apa yang terlibat semua peserta didik. Jadi guru itu di sini cuma pemantar saja, cuma fasilitator. Jadi itu selanjutnya hasil yang diharapkan pemahaman permainan kasti. Peserta memahami aturan teknik dan strategi dasar permainan kasti. Kemudian peningkatan kebugaran. Peserta mengalami peningkatan kebugaran fisik melalui aktivitas bermain kasti. Kemudian penguatan identitas budaya. Peserta menghargai dan merasa bangga dengan permainan tradisional kasti sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Kemudian slide 5, struktur program. Tahapan kegiatan program terdiri dari pengenalan aturan, praktik di lapangan, dan pertandingan. Peran struktur. Struktur memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peserta selama proses pembelajaran. Kemudian berikut partisipasi peserta. Peserta aktif terlibat dalam setiap tahapan kegiatan, menerapkan apa yang dipelajari dan menunjukkan semangat bermain. Kemudian slide yang ke-6, rekan sejawat dalam komunitas belajar. Komunitas lokal melibatkan komunitas lokal seperti pemuda dan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program. Kemudian kolaborasi menjalin
kemitraan dengan instansi seperti sekolah dan pemerintah daerah untuk memperkuat program. Kemudian sukarelawan, mengoptimalkan peran sukarelawan dan dari masyarakat untuk membantu pelaksanaan program. Kemudian ada tentang kapasitas instruktur. Tim instruktur memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan dan pengalaman dan belajar anak-anak. Fasilitas memadai. Program didukung dengan fasilitas lapangan peralatan olahraga dan lain yang untuk pelaksanaan kegiatan. Dukungan organisasi. Kegiatan mendapat dukungan penuh dari organisasi yang memiliki program termasuk dalam hal pendanaan dan koordinasi. Kemudian slide yang ke-8, rencana evaluasi. Yang pertama, penilaian proses. Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran untuk menilai kemajuan peserta dan efektivitas metode pengajaran. Kemudian yang kedua, penilaian hasil. Peserta akan dinilai berdasarkan pemahaman, keterampilan, dan partisipasi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, rencana tindak lanjut. Hasil evaluasi akan digunakan untuk merumuskan rencana pengembangan program di masa mendatang. Kemudian yang terakhir, slide 9, kemungkinan dan tantangan. Yang pertama, kendala sarana, keterbatasan fasilitas dan peralatan olahraga dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Jadi yang ketiga, yang kedua, minat peserta. Perlu upaya untuk menjaga antusiasme dan motivasi peserta agar terlibat aktif dalam kegiatan. Kemudian yang terakhir, keberlanjutan, memastikan keberlanjutan program melalui dukungan komunitas dan kolaborasi dengan memangku kepentingan dan persiapan yang matang, dukungan komunitas dan strategi mitigasi yang tepat. Program ini diharapkan dapat memberi pengalaman berharga dan berkontribusi melestarikan warisan budaya pemenang Karti di Indonesia. Jadi saya kira sudah mungkin bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya tentang jadi barangkali ada pertanyaan dari menurut saya pasti ini adalah menarik anak-anak bagaimana ketakasan atau strategi yang kita gunakan untuk komunikasi. Kemudian anak-anak lihat bagaimana setelah kita mengadakan penyemparan itu sedapat mungkin dapat menghindari kita. Terima kasih atas masukan yang sangat luar biasa ini. Saya kira ini yang sangat bagus yang disampaikan Pak Agama, yaitu melempar dalam komunikasi sangat penting dalam komunikasi ini. Dari sebelum itu kita memulai memang harus dilatih memang anak-anak untuk bagaimana cara menangkap bola kasti melambung, bagaimana cara menangkap bola kasti mendatar, kemudian bagaimana cara menangkap bola kasti menyusul tanah. Jadi itu yang perlu dikuasai sebelum bermain kasti. Jadi itu adalah teknik dasar diantaranya ya, teknik dasar dalam permainan bola kasti. Saya kira itu. Masih ada yang mau bertanya? Silakan.
Selanjutnya lagi. Saya kira terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang diluangkan untuk saya dalam mempresentasikan tugas saya ini. Akhir yang ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.